Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafni Fauzia Nasution, NIM 19402002666. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rekonsialisasi fiskal. Pengertian dari rekonsialisasi fiskal atau yang biasa kita sebut dengan komersial fiskal adalah salah satu cara agar bisa mencocokkan perbedaan yang ada dalam laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan yang sudah disusun dengan menggunakan sistem fiskal. Rekonsialisasi fiskal ini juga dapat diartikan sebagai langkah wajib pajak yang mencocokkan laporan keuangan apabila terdapat perbedaan antara laporan keuangan komersial berdasarkan SAK, yang dimana SAK adalah sistem keuangan akuntansi. Di dalam rekonsialisasi fiskal ini juga berbentuk lampiran SPT tahunan PPh perusahaan atau badan. Dokumen yang berbentuk kertas kerja ini berisi kesesuaian terkena pajak, yang dimana kita ketahui pengertian dari laba itu adalah penghasilan lebih atau net income atau imbalan dari aktivitas perusahaan mulai dari proses produksi hingga pemasaran yang sudah dikurangi dengan biaya kegiatan operasi perusahaan. Rekonsialisasi atau koreksi fiskal ini harus diterapkan ke seluruh penyusunan laporan laba rugi. Pos biaya dan penghasilan dalam laporan keuangan komersial ada 5. Pertama, rekonsialisasi penghasilan yang sudah terkena PPh akhir atau final. Kedua, pos rekonsialisasi penghasilan yang bukan objek pajak. Ketiga, wajib pajak yang mengeluarkan biaya namun tidak mempengaruhi pengurangan penghasilan bruto. Yang keempat, wajib pajak yang menggunakan metode pencatatan berbeda dari aturan pajak yang sudah ditetapkan. Kelima, pos wajib pajak yang mengeluarkan biaya untuk mendapatkan pendapatan yang sudah terkena PPh akhir atau final serta pendapatan yang sudah terkena PPh non final. Koreksi fiskal terbagi menjadi 2. Yang pertama, koreksi fiskal negatif dan koreksi fiskal positif, yang dimana pengertian dari koreksi fiskal negatif adalah koreksi fiskal yang menyebabkan pengurangan laba fiskal atau disebut juga sebagai kerugian fiskal yang bertambah. Hal tersebut menyebabkan laba fiskal menjadi lebih kecil jika kita bandingkan dengan laba komersial atau kerugian fiskal lebih besar daripada kerugian komersial. Penyebab koreksi fiskal negatif ini terdapat 3. Yang pertama, terdapat selisih komersial yang berada di bawah penyusutan fiskal. Yang kedua, penghasilan yang sudah terkena PPh final dan penghasilan bukan objek pajak yang usaha atau bisnis. Yang ketiga, adanya penyusutan fiskal negatif. Beda tetap terdiri dari 3. Yang pertama, beda tetap atas penghasilan yang bukan objek pajak, seperti bantuan, sumbangan kepemilikan atau penguasaan antara pihak yang bersangkutan dengan pemerintah. Kedua, beda tetap murni, yaitu biaya yang dipergunakan untuk pendapatan, penagihan, memelihara penghasilan yang bukan objek pajak. Dan yang terakhir, beda tetap yang disebabkan tidak dipenuhinya syarat-syarat khusus, yaitu berhubungan dengan kegiatan langsung perusahaan, adanya bakti pendukung yang kuat karena lokasi penggunaan praktek-praktek akuntansi yang tidak sehat. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.